Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Ya, hari ini saya akan menerangkan, mereview kembali tentang materi yang kita diskusikan pada saat tatap muka virtual, ya. Pada saat tatap muka virtual pertama, yaitu tentang panduan perkuliahan karakter building. Materi ini akan saya terangkan secara singkat saja, ya. Nah, untuk selengkapnya nanti kalian bisa baca ya di panduan yang saya upload di e-learning. Ini adalah panduan perkuliahan dari mata kuliah karakter building yang akan kita tempuh selama 1 semester. Oke, saya akan bacakan ya. Yang pertama adalah apa sih mata kuliah karakter building itu? Iya, pada dasarnya mata kuliah karakter building adalah mata kuliah yang dipersiapkan untuk para mahasiswa sebagai bekal untuk menghadapi dunia di luar kampus ya, baik itu di dunia kerja, lingkungan masyarakat, teman sebaya, bahkan juga keluarga ya. Pada dasarnya karakter building itu adalah suatu proses atau usaha ya yang dilakukan untuk membina, memperbaiki ataupun membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti insan manusia sehingga menunjukkan perangai atau tingkah laku yang baik. Diharapkan pada saat Anda mendapatkan mata kuliah karakter building ini di Undira, pada saat Anda lulus nanti Anda sudah bisa menjadi seseorang yang memiliki budi pekerti dan juga seseorang yang intelektualitas dibarengi dengan budi pekerti, kira-kira seperti itu. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini? Materi perkuliahan karakter building terdiri dari 14 modul perkuliahan ya. Yang pertama kita lihat di sini 7 modul 1 sampai modul 7 ini adalah materi-materi yang kita akan pelajari sebelum ujian tengah semester. Dan kemudian modul 8 sampai modul 14 ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari setelah ujian tengah semester. Nah, untuk materi yang kita akan pelajari sebelum ujian tengah semester adalah manusia dan ketuhanan, menggali potensi diri, motivasi berprestasi, pentingnya berpikir positif, manajemen waktu, karakter sukses, dan juga etika pergaulan. Kemudian untuk materi setelah UTS itu adalah kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan dalam tim, kedisiplinan dan tanggung jawab, kemudian menyikapi perubahan, profesionalisme dalam bekerja, manajemen profesional, dan juga kearifan lokal. Jadi totalnya adalah 14 modul. Ya. Kemudian periodisasi pembagian materi berdasarkan online ini Anda bisa baca nanti di modul ya, di panduan ini. Nah, ini lebih detailnya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan perkuliahan, ya untuk pelaksanaan perkuliahan kita sendiri ini ada beberapa perubahan ya. Yang pertama terkait juga dengan tatap muka virtual. Tatap muka virtual yang semester lalu diadakan sebanyak 4 kali, semester ini kita akan laksanakan hanya sebanyak 3 kali. Tatap muka virtual pertama itu adalah di tatap muka pertama ya. Tatap muka virtual kedua yaitu pada periodisasi online ke-7. Tatap muka virtual ketiga yaitu pada online ke-15 e-learning atau sebelum ujian akhir semester. Kalau misalnya ke-7 ini adalah tatap muka virtual menghadapi ujian tengah semester. Kalau semester lalu itu 3-4 kali, kalau sekarang itu kita 3 kali tatap muka virtual. Nah, kemudian tidak ada forum dan kuis selama melaksanakan GMeet. Tatap muka online ya akan kita laksanakan sebanyak 11 kali. Tatap muka online itu adalah tatap muka di mana Anda mengerjakan aktivitas-aktivitas di dalam e-learning. Apa saja aktivitasnya? Yang pertama adalah forum dan kuis. Jadi absensi Anda itu melalui forum dan kuis dan juga nilai Anda melalui forum dan kuis.
Jadi pada saat tatap muka online dengan aktivitas ini, tidak ada tatap muka virtual, ya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan 1 kali UTS dan juga 1 kali ujian akhir semester. Nah, kemudian metode pembelajaran kita adalah studi kasus, ya, atau sebenarnya di sini bukan studi kasus tetapi studi analitis, ya. Studi analitis di sini adalah Anda akan diberikan teori-teori tentang karakter building yang kemudian teori tersebut akan disimulasikan dengan kehidupan Anda secara personal. Misalnya ada teori tentang menggali potensi diri. Anda diberikan teori dan kemudian Anda baca. Kemudian nanti akan diberikan pertanyaan, menurut pendapat Anda ini termasuk pribadi yang seperti apa? Dan langkah-langkah apa saja yang Anda lakukan untuk menggali potensi diri Anda berdasarkan teori karakter building tersebut. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di forum-forum karakter building ini lebih banyak menganalisa teori berdasarkan kehidupan personal Anda, baik di dunia kerja, dunia kampus, ataupun dunia lingkungan masyarakat, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian diskusi, mahasiswa ini akan diberikan boleh berdiskusi di forum, ya, dan juga bisa berdiskusi dengan teman di dalam grup WA, atau kalau misalnya ada diskusi yang sifatnya lebih personal bisa langsung WA ke saya, ya. Nah, kemudian quiz, ya, Anda juga mengerjakan setiap kali online apabila tidak ada Gmeet. Nah, problem based learning itu hampir sama dengan metode analitis ini, ya. Kemudian, nah, ini adalah perubahan yang signifikan untuk aktivitas forum dan quiz. Untuk semester ini, aktivitas forum itu berbeda dengan semester yang lalu. Untuk semester sekarang, aktivitas forum itu adalah prasyarat untuk mengerjakan kuis. Artinya, kalau Anda mau mengerjakan kuis, Anda harus lulus forumnya terlebih dahulu. Lulus forum dengan nilai berapa, Bu? Dengan nilai 70 ke atas. Jadi Anda diberikan kesempatan untuk mengisi forum terlebih dahulu, lulus dulu dengan dosen merating forum Anda, memberikan rating, memberikan nilai pada forum Anda. Setelah Anda melihat nilai forum Anda, baru Anda bisa mengakses kuis. Nah, ini adalah kebijakan kampus yang baru dan juga berlaku untuk seluruh mata kuliah yang sifatnya e-learning. Ini aturan baru kampus terkait dengan e-learning. Nah, jadi forum itu berapa hari, Bu? Ya, jadi karena ada kewajiban forum terlebih dahulu baru kuis, sehingga jadi forum itu diberikan kesempatan itu maksimal 5 hari terhitung dari hari pertama e-learning. Hari pertama Anda sudah mengerjakan forum, ya kan? Nah, kemudian dosen kemudian menilai, ya. Setelah dosen menilai, Anda dapat nilai 80 misalnya. Nah, baru Anda bisa mengakses kuis. Nah, untuk menghindari, sekali lagi untuk menghindari, ya, Anda terburu-buru dalam mengerjakan forum dan kuis, ya kan, Anda baru mengerjakan forum di hari ke-6 nih. Jadi begitu dosennya belum sempat nilai, udah hari ke-7. Begitu dinilai udah hari ke-7, udah mau injury time, jadi Anda baru bisa mengakses kuis. Nah, itu kampus jadi menyiasati dengan maksimal mengisi forum itu adalah 5 hari terhitung dari hari pertama e-learning. Itu maksimal, ya. Jadi kalau Anda misalnya baru isi forum di hari ke-5, ya Anda bisa mengakses kuisnya itu di hari ke-6, di hari ke-7. Tapi kalau Anda dari hari pertama udah akses forum, ya, udah mengisi forum, sudah lulus ya 70, nilai 70 ke atas, nah itu Anda bisa langsung mengakses kuis. Nah, jadi forum adalah aktivitas untuk prasyarat untuk mengisi kuis, ya. Nah, bagaimana dengan kuis? Ya, kalau kuis, ya, kuis itu tidak akan bisa dibuka kalau nilai forum Anda belum lulus. Nah, kemudian kalau misalnya hari pertama nih forum sudah dinilai, kemudian
Anda mau mengakses kuisnya itu di hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu bisa. Jadi kalau kuis itu lebih fleksibel. Anda mengisi sampai hari ketujuh pun boleh, sampai di injury time pun boleh. Tetapi yang penting isi dulu forumnya. Ya, kalau misalnya forum itu sudah diisi, sudah dinilai, Anda itu bisa mengakses kapan saja di waktu periodisasi e-learning itu 7 hari itu. Ya, nah jadi apa namanya? Waktu mengisi forum adalah maksimal 5 hari, waktu mengisi kuis adalah maksimal 7 hari, dan dua-duanya itu terhitung dari hari pertama. Ya, untuk mengisi kuis Anda harus lulus forumnya dulu dengan nilai 70 ke atas. Ya, nah kemudian perubahan yang kedua, ya ini juga aturan baru dari kampus ya terkait dengan perkuliahan e-learning adalah attempt, maksimal attempt untuk kuis. Ya, sayang sekali memang kampus juga memberikan kesempatan untuk mengisi kuis itu sekarang itu hanya boleh 1 kali ya. Jadi bagaimana Bu kalau misalnya begitu saya udah isi kuis ternyata nilai saya jelek gitu kan? Anda silahkan WA saya. Ya, kalau misalnya remedial mengisi kembali itu kan tidak bisa di sistem, tetapi Anda silahkan WA saya, Bu, saya mau minta tugas tambahan untuk menambah nilai kuis saya. Saya perbolehkan, saya persilahkan. Intinya kalau kuis Anda nilainya kurang memuaskan, Anda silahkan WA saya, Ibu, saya minta tugas tambahan untuk untuk memperbaiki nilai kuis saya. Itu saya perbolehkan. Nanti saya akan rekap secara manual ya. Nanti Anda bisa kirim tugasnya melalui email, saya akan rekap secara manual sehingga nilai tugas Anda, nilai forum Anda itu, nilai kuis Anda itu semakin baik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk tugas besar, penjelasan tentang tugas besar akan saya berikan dalam modul tersendiri ya, dan diberikan selama 1 kali periode perkuliahan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem penilaian untuk mata kuliah karakter building ini berimbang antara real time Anda, real time aktivitas Anda, dan juga UTS dan UAS. Jadi, forum, kuis, dan juga tugas itu adalah aktivitas real time Anda. Ya kan? Bobotnya adalah 40% dari total keseluruhan nilai. Dan juga absen 10%. Jadi, kalau kita lihat forum, kuis, tugas, dan absen itu bobotnya 50%. 50% lagi dari 25% UTS dan juga 25% UAS. Jadi total keseluruhannya adalah 100%. Jadi bisa kita lihat di sini sangat berimbang ya. Jadi kejar di forum dan kuis. Biasanya forum dan kuis ini nilainya bagus-bagus nih mahasiswa, makanya kejar di situ karena bobotnya tinggi ya. Ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa. Oke, kemudian periodisasi e-learning kita adalah 7 hari ya. 7 hari itu forumnya 5 hari maksimal, kuisnya 7 hari maksimal ya. Jangan sampai lewat waktu. Untuk absensi masih hampir sama seperti semester yang lalu ya. Masih terintegrasi dengan Siska sehingga Anda itu dianggap hadir apabila mengerjakan forum, kuis, dan mendownload modul ya. Silakan Anda download modulnya, kemudian Anda kerjakan forumnya, Anda kerjakan kuisnya ya. Nanti otomatis absen itu akan terintegrasi ke Siska. Syarat kelulusan adalah minimal 64% kehadiran ya. Tapi saya tidak rekomendasikan Anda hadir 64%. Kan namanya e-learning itu kan 1 minggu ya. Kalau bisa sempatkanlah waktu, jangan sampai ada yang terlewat. 1 hari aja ya. Karena absen itu 64% itu biasanya akan menyeret nilai juga. Ya kalau bisa 100 ya atau 80% lah ya. Nah, ini akan menjadi nilai karena absensi tersebut. Nah, kemudian syarat kelulusan ini adalah absen minimal 64%, mengikuti perkuliahan dengan aktivitas adanya virtual Anda hadir, forum Anda mengerjakan, kuis Anda mengerjakan,
tugas Anda mengerjakan, mengikuti UTS dan UAS. Ya, jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang menjadi syarat kelulusan ya. Nah, kemudian untuk kontrak perkuliahan Anda bisa mungkin baca sendiri ya di sini ya. Nah, saya sangat terbuka dengan komunikasi ya, dengan pertanyaan diskusi melalui WhatsApp grup boleh. Kalau misalnya bersifatnya lebih personal, Anda misalnya boleh meminta bimbingan kepada saya melalui WA. Saya sangat terbuka. Intinya, mari kita sama-sama berkomunikasi agar perkuliahan kita akan berjalan dengan baik ya, sampai Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, terkait dengan tugas nanti akan saya buatkan videonya tersendiri ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Silahkan Anda baca secara rincinya tentang panduan ini di e-learning ya. Anda tinggal klik URL-nya, nanti akan connect ke G Drive, dan silahkan Anda bisa baca melalui G Drive tersebut. Baik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kebajikan untuk kita semua.